Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Buddhassa lokadamehi cittang yasana kampati. Asokang wirajang kemang etta manggala muthamang ti. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Meski disinggung oleh hal-hal duniawi, batin tak tergoyahkan, tiada sedih, tanpa noda, itulah berkah utama. Demikianlah sabda Sang Buddha yang terdapat di dalam Manggala Sutta. Rama Pandita, pimpinan Puja Bakti yang saya hormati, pembawa acara, Bapak Ibu, saudara-saudari Pasaka Upasika, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, tidak terasa kita sudah berada di penghujung bulan Mei. Nah, izinkan saya pada kesempatan pagi hari ini berbagi dharma berkenan tentang sikap batin dalam melihat dan menerima keadaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, cara kita melihat itu menentukan penilaian baik buruk, benar salah terhadap sesuatu yang ada di luar diri kita. Nah, maka sikap batin yang seperti apa yang perlu kita tumbuh kembangkan dalam upaya agar apa yang terjadi di dalam kehidupan ini tidak menjadi sebab tekanan, menambah beban pikiran ketika kita menjalani kehidupan. Nah, maka dibutuhkan sikap batin yang bijak, sikap batin yang benar dalam melihat ataupun menerima keadaan. Bapak Ibu saudara sekalian, jika kita mempraktekkan Dhamma, itu tidak hanya untuk kepentingan kita sendiri, tetapi bagaimana kita berupaya dengan kita mempraktekkan Dhamma bisa mewujudkan dalam bentuk attaya, hitaya, dan sukaya. Maksudnya bagaimana? Nah, kita mempelajari Dhamma ini bertujuan juga untuk kepentingan, kesejahteraan, dan kebahagiaan orang lain. Nah, sikap batin, kita melihat, kita menerima keadaan. Ini saya beri contoh di dalam pandangan sosial. Jika di beberapa tempat, atau semalam juga sempat saya sampaikan kepada teman-teman remaja, kita umat Buddha ini seringkali abai, seringkali kurang memperhatikan beberapa aspek sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, sebagai contoh, bagaimana sikap batin kita ketika hidup bersama. Nah, kendati pun Bapak Ibu menggunakan masker, ketahuan kok, ada yang tersenyum, ada yang tidak tersenyum juga ketahuan. Dari sorotan matanya juga bisa ketahuan. Nah, maka pertanyaan pertama saya, ketika Bapak Ibu datang ke wihara, sudah mendapatkan S pertama? Ayo, jadi kan di Pertamina ini kan ada 3 S yang dipraktekkan. Apa 3 S-nya? Dijawab dong. S pertama apa? Salam. Kedua? Senyum. Sapa salam senyum ya, terbalik-balik gak apa-apa ya. Nah, yang menjadi pertanyaannya di wihara ini sudah dapat tidak? 3 S-nya? Ada kan penerima tamu di depannya? Sudah disapa tadi? Jujur saja, sudah tidak? Sudah, bagus. Sudah diberikan senyuman? Sudah, tapi tertutup masker nggak apa-apa, ketahuan kok ya. Oh, dia tersenyum atau tidak. Nah, jadi sikap batin yang ini pun penting Bapak Ibu. Dalam artian perwujudan sikap batin kita kan tercermin
bagaimana cara kita punya perilaku toh, bagaimana kita bisa memberikan sapaan, bagaimana kita bisa memberikan senyuman. Nah, itu kan perwujudan sederhananya. Ini kan wujud cinta kasih, wujud welas asih yang nyata. Nah, maka ketika Bapak Ibu sudah duduk seperti ini, pertanyaan keduanya, sudah kenal dengan sebelah kirinya, sebelah kanannya? Coba dilihat. Kenal tidak? Yakin? Ada yang belum mengenal sebelah kiri, sebelah kanannya? Jangan sampai nanti seperti ayam kehilangan induknya, nggak kenal siapa-siapa. Nah, paling tidak Anda juga harus mengenal sisi kiri saya siapa. Maka begitu duduk sebelum punya bakti, memang kalau memang belum kenal kan harus saling menegur sapa. Siapa namanya C, siapa namanya Ko. Nah, itu kan untuk membangun hubungan emosional Anda menjadi dekat sekali. Nah, karena kan kendati pun kita tidak lahir dalam satu keluarga, tetapi kita kan berkeluarga di dalam dharma toh. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah wujud sikap batin kita melihat keadaan itu seperti apa. Jadi kita menjadi orang yang lebih peka. Ya, melihat kondisi sosial semacam itu sederhana, tetapi kita juga banyak mengabaikan. Nah, maka dalam hal ini, ya, siapapun kita, ketika bertemu orang-orang baru, ya, yang paling universal salamnya kita adalah memberikan senyuman. Senyuman itu kendati pun sederhana, tetapi cukup membahagiakan. Nah, begitu orang tersenyum kepada kita, itu juga bentuk penerimaan. Kita diterima di dalam lingkungan tersebut. Nah, itu dalam sisi sosial yang sederhana sekali. Lalu ada aspek sosial yang lain, Bapak Ibu sekalian. Sebagai umat Buddha, sedikit di antara kita ini memiliki jiwa-jiwa sosial sebagai misionaris. Sebagai misionaris apa? Dalam hal ini saya lebih mengerucut kepada pendidikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau boleh jujur, kita punya wihara ini banyak sekali kalau di Indonesia ya. Tetapi apakah dengan banyaknya wihara itu seimbang dengan sumber daya manusianya? Tidak juga. Nah, maka dalam artian, ayo Bapak Ibu sekalian, jadilah agen-agen misionaris pendidikan. Dalam artian bagaimana? Bapak Ibu punya kontribusi. Bahkan salah satu goalnya negara kita ya, itu kan mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, ketika Bapak Ibu memperhatikan pendidikan, itu dalam upaya menyeimbangi maraknya pembangunan wihara dibarengi dengan sumber daya manusia yang memupuni. Jikalau sumber daya manusia tidak memupuni, bagaimana pengelolaan wiharanya? Kadang kan tidak peka, akhirnya dalam artian bagaimana memanajemen wihara ini mampu memfasilitasi anak-anak, mampu memfasilitasi anak yang remaja, bahkan yang dewasa. Nah, ketika sumber daya manusia sudah mumpuni, ini sikap batin kita sekarang mau mengevaluasi. Kita lihat di beberapa tempat ya, ini kurang diperhatikan. Maka Bapak Ibu juga perlu memperhatikan aspek sosial. Karena dhamma ini jika kita menekankan sebagai perwujudan ataya, hitaya, sukaya, ya di situ bagaimana kita ini memiliki perwujudan bagi kepentingan, kesejahteraan dan kebahagiaan orang banyak. Jika Bapak Ibu membaca Manggala Sutta, kemudian bertemu dengan syair begini, bahu saca si panca, memiliki pengetahuan luas dan berketerampilan, itu kan berkah utama. Akan tetapi dalam pendidikan formal, ya orang-orang kan butuh sekolah ya, di daerah-daerah itu tidak banyak orang yang secara ekonomi mampu. Nah, maka ayo Bapak Ibu saudara sekalian, jadilah agen-agen daripada misionaris pendidikan. Banyak tempat. Ya, salah satu juga untuk memberikan kesejahteraan, kebahagiaan bagi guru-guru yang mengajar di daerah-daerah. Ada salah satu komunitas yang indah sekali, yayasan yang membantu. Bigut, yaitu salah satu yayasan yang membantu guru-guru yang di daerah-daerah. Karena kan di negara kita nih, guru ini kurang begitu mendapat perhatian. Gaji tidak seberapa, tapi dituntut untuk mencerdaskan anak-anaknya. Nah, maka ya di sini ya saya memberikan pemahaman dalam artian dhamma ini kita praktekkan untuk kepekaan kita punya batin, melihat keadaan, nah, sehingga ada gerak aktif yang kita berikan, ada sumbangsi yang bisa kita lakukan. Maka dalam artian ini, ayo
Ketika ada yang memberikan selembaran dalam artian untuk memperhatikan pendidikan, bergeraklah. Anda akan menjadi bagian dari misionaris itu. Tanpa ada perhatian dari Bapak Ibu sekalian, ya sayang, banyak pendidikan-pendidikan yang terabaikan. Nah, jika kita boleh jujur sejauh ini, kita punya sistem pendidikan Buddhis pun masih jauh kalah kan dari teman-teman kita. Nah, itu terjadi karena apa? Ya sumber daya manusia yang tidak mumpuni. Nah, jika kita memperhatikan aspek pendidikan semacam itu, nah tentu kita punya goal 5 tahun atau 10 tahun ke depan, ya Buddhis pun pasti bisa mendirikan sekolah yang bertaraf nasional dengan sumber daya manusia yang sudah mumpuni. Itu aspek sosial yang pertama jika melihat dari sisi pendidikan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, nah sikap batin kita melihat hal itu tidak hanya kita condong, wah pokoknya kita yang harus lebih dulu membentuk kita mendapatkan kedamaian, kebahagiaan. Praktek untuk diri sendiri baik, tetapi jangan abaikan juga bagaimana lingkungan sosial. Terlebih, ya kalau kita terlalu cuek dengan kehidupan sosial, bagaimana kita tidak memperhatikan anak-anak, remaja, dewasa, ya bagi saya pribadi wajar. Anak-anak ini ke depan tidak punya wadah, tidak punya tempat, ya one by one, go out, ya, pergi. Nah, maka dalam hal ini, aspek sosial ini penting, apalagi dari sisi pendidikan. Pendidikan juga tidak kaku, tetapi bersifat fleksibel. Terlebih ketika kita mengajarkan Dharma. Ya, jadi saya izin mereview juga ya. Kalau kemarin saya menyampaikan pesan Dhamma berkenan tentang pendekatan Dhamma melalui seni. Nah, sudah tidak kita berpikir bagaimana mengajarkan Dhamma untuk anak-anak generasi remaja kita ini pendekatannya melalui seni dan budaya. Oh, rasanya kaku sekali. Kayaknya sulit untuk masuk di komunitas ini. Misalnya seperti itu. Tidak perlu kaku Bapak Ibu. Kita juga harus peka. Bagaimana sikap batin kita lihat, wah, kebutuhan anak-anak remaja, dewasa saat ini berbeda loh. Dalam artian bagaimana agar mereka tertarik belajar Dhamma itu tidak hanya dengan strategi yang monoton, begitu-begitu saja. Ya. Nah, sekarang sikap batin kita melihat itu bagaimana? Oh iya ya. Banyak di antara anak-anak remaja ini butuh pendekatan melalui seni. Nah, maka saya bilang, jikalau boleh, ayo anak-anak siapa yang bisa main piano? Anak-anak remaja, Buddhis minim sekali. Siapa yang bisa main gitar? Minim sekali. Nah, barangkali ada kekeliruan dalam sudut pandang bahwa hal-hal seperti itu sudah dilabeli merek tertentu. Itu bagi saya melihat, wah, jangan-jangan perspektif umat kita ini melihat bahwa kalau menggunakan media ini kan punyanya teman kita, dalam artian sudah dilabeli terlebih dahulu. Kan cara pandang yang sedikit keliru. Karena seni itu kan universal. Nah, jadi kalau kita amati kehidupan sosial di tengah kota ini kompleks. Apalagi untuk pembentukan karakter ya. Anak-anak kita tuh butuh pendekatan-pendekatan yang humanis. Butuh pendekatan-pendekatan melalui media-media yang mereka mudah untuk diterima. Maka dengan Bapak Ibu kembali lagi ya, menjadi bagian daripada misionaris pendidikan, kita akan membentuk pribadi-pribadi orang yang mempunyai sumber daya manusia yang lebih peka terhadap kebutuhan milenial sekarang. Jadi ada momen kok, kita belajar Dhamma, momen seru seperti ini, ada waktunya. Ada momen ketika kita juga ikut retret 10 hari, ada waktunya juga. Tetapi kita jangan sampai menyamaratakan kebutuhan kita yang dewasa dengan anak-anak dan remaja. Nah, ini menjadi catatan kecil bagi kita. Jadi sikap batin kita begitu mengamati sesuatu yang ada di luar diri kita, apa kira-kira hal yang butuh kita evaluasi, apa hal-hal yang butuh kita perbaiki. Nah, maka ketika Bapak Ibu memiliki sudut pandang yang terlalu kaku, emang ada Bante suatu referensi yang bisa menjadi rujukan kalau misalnya seni ini bagaimana pandangannya di dalam Dhamma. Jadi sedikit rujukan bagi Bapak Ibu agar tidak terlalu kaku. Nah, itu ada di dalam Sakapanya Sutta. Ya, jadi bagaimana Sang Buddha memberikan apresiasi terhadap keindahan seni. Bagaimana Sang Buddha mengapresiasi keindahan daripada alunan kecapi yang dimainkan oleh Gandama Pancasika. Bagaimana Sang Buddha mengapresiasi keindahan suara daripada Gandama Pancasika. Karena kita
Buddhis itu kerap kali tidak memperhatikan sisi itu. Bahwa belajar Dhamma, contoh kecil ya, dengan lagu Buddhis itu indah. Jadi dua hal yang Bapak Ibu bisa dapatkan. Di satu sisi, banyak permasalahan hidup, kadang juga butuh hiburan untuk mengendurkan saraf-sarafnya, ya kan? Ketika Anda mendengarkan lagu Buddhis, nah itu Anda bisa mendapatkan sedikit hiburan, lebih happy lah. Tetapi tidak hanya sebatas hiburan, ada pembelajaran. Nanti kan dari setiap lirik lagu Buddhis itu kaya akan makna, kaya akan pesan-pesan moral yang disampaikan. Tapi kan tidak banyak yang mau memperhatikan itu sebagai media sarana untuk mendekatkan Dhamma itu kepada siapa? Anak-anak dan remaja. Ya saya rasa orang tua juga masih butuh demikian, jika mau jujur. Nah, dengan kita memiliki sikap batin, kita bisa melihat kondisi sosial saat ini seperti apa. Ada langkah-langkah daya upaya yang kita lakukan untuk melakukan ya perbaikan, inovasi ke depannya seperti apa. Nah, dalam artian dengan kita memiliki sikap batin yang baik dan benar, tentu kita selalu melangkah di jalan Dhamma. Nah, dalam artian apapun yang kita lakukan, pendekatan apapun yang kita berikan, tidak sampai keluar dari esensi Dhamma yang ingin kita berikan. Nah, jadi dalam upaya menumbuhkan sikap batin yang baik dan benar dan bijak, itu kita bisa merujuk dalam Panya-Wudi Sutta, Anguttara Nikaya, kelompok 4, Sutta ke-248. Ada 4 aspek yang perlu kita lakukan jikalau ingin memiliki sikap batin yang baik, sikap batin yang benar dalam melihat dan menerima keadaan. Ada daya upaya yang harus kita lakukan. Hal yang pertama adalah kita harus memiliki pertemanan yang baik. Sappurisa Sangsewo. Nah, circle yang baik itu juga mengkondisikan pikiran yang baik. Jika kita berada dalam lingkungan yang toksik, racun bagi pikiran, ya. Nah, maka pertemanan yang baik itu mengkondisikan bagaimana pembentukan mental kita, pembentukan karakter kita juga dalam melihat dan menerima keadaan. Nah, jika kita punya teman, suatu waktu kita diajak untuk pelayanan ke rumah duka. Nah, di situ kan kita juga bisa melihat keadaan dan mampu juga untuk asupan batin kita bagaimana melihat kehidupan yang sebenarnya. Di rumah duka kan banyak ruangan-ruangan. Terkadang kan bukan hanya ruang A saja yang berduka. Ternyata ada ruang B, ruang C, ruang D. Di situ jika kita melihat dengan bijak, batin kita akan mendapat pembelajaran begini. Oh, ternyata yang kehilangan ini bukan hanya keluarga si A, si B, si C juga akan mengalami perpisahan. Maka tidak berlebihan. Sang Buddha di dalam Dhamma-niyama Sutta ya, Parita Biru bagian Awamanggala itu menyebutkan, oh para biku, apakah para tathagata ini muncul atau tidak muncul di dunia? Terdapat suatu hukum yang pasti keberadaannya. Terdapat suatu hukum yang tetap keberadaannya bahwa segala sesuatu wajar mengalami perubahan, anicca. Nah, dengan kita memiliki teman yang mau mengajak kita dalam pelayanan-pelayanan tersebut, ya jikalau kita tidak sibuk, ikut saja. Karena di saat Anda hadir di situ, itu adalah wujud kalyana-mita loh. Kita sebagai bentuk perwujudan, kita ada bagi teman-teman kita yang sedang berduka. Karakteristik dari kalyana-mita kan selalu ada di saat suka maupun duka ya. Jangan sampai ketika suka-sukanya saja kita hadir, tapi momen dukanya apakah hanya sebatas ucapan turut berbelasungkawa? Kan tidak. Justru kita hadir di situ secara langsung itu sebagai penguat bagi teman-teman kita yang berduka. Ya, kalaupun kita sulit mencari teman yang baik, tapi jadilah orang yang baik. Sehingga kita bisa menuntun, mengarahkan teman-teman kita. Maka dalam upaya memiliki sikap batin yang baik, benar, bijak dalam melihat dan menerima keadaan, satu hal yang kita tumbuhkan pertama kali adalah memiliki pertemanan yang baik. Begitu ya. Lalu yang kedua adalah mendengarkan Dhamma. Nah, salah satu manfaat dari mendengarkan Dhamma adalah menumbuhkan pengertian benar.
Beberapa manfaat diantaranya juga mendengarkan sesuatu yang belum pernah didengar, ya. Kemudian memperjelas apa sesuatu yang pernah didengar. Sehingga ketika Bapak Ibu meluangkan waktu mendengarkan dhamma, selain menjadi berkah utama bagi diri sendiri, di situ ada daya upaya untuk kita membuka perspektif pandangan kita. Jadi kita menjadi pribadi yang lebih open mind, ya, lebih terbuka, tidak terlalu eksklusif menjadi pribadi, tetapi lebih terbuka. Mendengarkan dhamma itu penting, sehingga ya dari beberapa yang pernah Anda dengar, ya nanti kan mewujudkan ada yang namanya kebijaksanaan sebagai filter. Anda bisa menerima semuanya, tetapi Anda filter juga. Kira-kira ini baik tidak? Kira-kira ini benar tidak? Jika dirasa hal itu tidak membawa pada kemanfaatan bagi diri sendiri maupun orang banyak, ya tinggalkan. Jika hal tersebut membawa pada kebaikan, manfaat bagi diri sendiri orang banyak, lakukan, lanjutkan. Maka ketika kita sudah memiliki teman yang baik, mau mendengarkan dhamma, lalu yang ketiga adalah memiliki perhatian yang benar, ini salah satu wujud untuk membentuk sikap mental yang bijak. Memiliki perhatian yang benar. Apakah Bapak Ibu benar-benar memperhatikan? Perhatian benar, benar-benar memperhatikan? Itu kan contoh langsungnya, ya. Yunisu Manasikara begitu loh. Jadi perhatian benar, kita tuh mewujudkan. Kita benar-benar memperhatikan tidak? Jika Bapak Ibu saudara sekalian, atau kita sedang sebagai pendengar, jadilah pendengar yang penuh welas asih, ya. Jadilah pendengar yang mewujudkan cinta kasih itu ada. Itu adalah wujud kerendahan hati kita. Maka dengan kita mengembangkan perhatian yang benar, benar-benar memperhatikan, akhirnya kan kita bisa lihat oh keadaan seperti ini. Nah, dengan kita melihat keadaan seperti itu, respon batin kita dengan hal-hal yang positif, alih-alih menyalahkan saya menderita karena si A, si B, si C, kita lebih baik introspeksi diri lah. Terkadang kan cara pandang kita yang keliru, cara pandang kita yang salah dalam menerima. Dengan memiliki perhatian yang benar, benar-benar memperhatikan, itu juga mampu, bisa membuat sikap batin kita lebih bijak dalam melihat dan menerima keadaan. Dan yang terakhir adalah praktek sesuai dhamma. Dhammanu dhamma pati-pati. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, praktek sesuai dhamma ini yang seperti apa? Ya sudah banyak panduan kok ya, di Pitaka Palinya banyak. Sekalian juga mau belajar sutta juga sudah gampang. Tinggal diinstal di aplikasi di gadgetnya sudah bisa kita searching. Ada Sutra Sentral, ada Dhammacita, itu banyak referensi-referensinya. Nah, melalui pemahaman teori dari Pariyati kita belajar teori, sekarang pati-patinya, praktek dhammanya. Nah, maka ketika Bapak Ibu memasuki ruang dhammasala ini, kekaguman muncul tatkala melihat rupang Buddha yang ada di depan kita. Kekaguman muncul lalu dengan memberikan penghormatan yang didasari pengertian benar. Jangan sampai kekeliruan kita lakukan. Begitu bernamaskara lalu memohon, "Oh Buddha, entengkan jodoh saya. Oh Buddha, lancarkan rezeki saya." Jadi itu keliru ya. Ketika Anda melakukan hal demikian, itu sikap yang kurang tepat. Karena sejatinya begitu kita masuk ke suatu ruangan, ada masalah khususnya, kita memberikan penghormatan hendaknya harus didasari pengertian benar. Pengertian benarnya bagaimana? Kita perlu menumbuhkan bahwasanya penghormatan itu sebagai langkah untuk membentuk karakter kita yang rendah hati. Tidak sombong, tidak pongah. Nah, maka ketika paham bahwa penghormatan ini adalah hal yang patut untuk dilakukan, bahkan disebutkan juga pujaja pujaniana, menghormat yang patut dihormat itu berkah utama. Maka dengan rupang Buddha ini sebagai perwujudan sosok guru kita yang berjasa mengajarkan dharma, kita memberikan penghormatan dengan penuh ketulusan. Jadi tidak tergesa-gesa. Maka ada syair kalau mengutip dalam Dhammanu Dhamma Pati-Pati ini, ya syairnya begini.
Imaya damanu damapati-patiya budang puji. Dengan praktek dhamma ini saya menghormat Buddha. Itu sebenarnya ada 5 syair. Ya, jadi Dhamma pujemi, sanggang pujemi, mata pitaro, dan acariye. Nah, dengan praktek dhamma, kita akhirnya paham. Nah, kenapa kok kita harus menghormati orang tua? Karena di dalam dhamma kan diajarkan bahwa orang tua itu adalah sosok Brahma yang nyata, guru pertama di dunia. Jadi bukan sesuatu hal yang berlebihan, bukan sesuatu hal yang sesuatu hal yang sifatnya kok lebay sekali. Kenapa kita sebagai anak harus bernamaskara kepada orang tua, memberikan penghormatan? Ya tidak. Karena di dalam dhamma jika kita meninjau beberapa rujukan, kita menemukan bahwa di situ disebutkan orang tua ini berjasa sekali. Nah, karena kan tidak ada di antara bapak ibu yang lahir seperti Sakti kan, dari meteor, ada jatuh dari batu meteor tiba-tiba pecah batu meteornya, muncullah Anda, kan tidak. Nah, maka mengetahui hal bahwa kita ini dilahirkan dari sosok orang tua, maka kita patut menghargai, menghormati. Tidak menutup kemungkinan ada kasus begini di tengah lingkungan masyarakat. Dikatakan bahwa praktek sesuai dhamma, terlebih kasusnya tentang orang tua dan anak. Sejak kecil saya ini dibesarkan loh sama kakek dan nenek saya. Orang tua saya entah kemana. Apakah saya masih memiliki kewajiban untuk menghormati mereka, untuk menghargai mereka, untuk melakukan hal bajik untuk mereka? Kasus seperti ini tidak menutup kemungkinan ada. Dan bahkan ya di tengah masyarakat kan begitu kan? Karena alasan dituntut ekonomi, ya sudahlah kita punya anak titipkan sama orang tua kita di kota, misalnya sudah pindah kota lah, pindah provinsi untuk bekerja. Kadang anak nih dari SD bahkan sampai SMA masih ngikut kakek neneknya. Orang tuanya ya goalnya itu ekonomi. Tidak menutup kemungkinan anak ini akan berpikiran demikian. Lah, saya ini kan dibesarkan sama kakek nenek, saya hanya fokus memperhatikan kakek nenek saya sajalah, menghormati, merawat, menjaga mereka. Jika hal itu terjadi, bagaimana? Kita selaku orang tua memberikan pemahaman agar anak kita tidak memiliki sudut pandang demikian. Mau tahu jawabannya? Jika tidak ada yang menjawab, kita tutup. Mau tahu jawabannya? Cuma 30% orang yang mau tahu jawabannya. Mau tahu jawabannya? Ya, jadi ketika kita dihadapkan dengan kasus demikian, apa sih yang perlu kita sampaikan? Apalagi kita punya dasar dharmanya apa? Yaitu ada di Putta Sutta, ya, Itiwitaka, tentang putra putri. Jikalau seorang putra dan putri ini memiliki keyakinan pada Sang Buddha, Dhamma dan Sangha, orang tuanya tidak, itu dikatakan lebih unggul daripada orang tuanya. Putra atau putri yang memiliki keyakinan pada Tiratana, Buddha, Dhamma dan Sangha, memiliki perilaku yang baik, ini dikatakan unggul, lebih tinggi dari orang tuanya. Nah, maka ketika kita sebagai anak lantas tidak mendapat perhatian, misalnya kan di segala Sutta disebutkan kewajiban orang tua lo begini, tapi saya tidak dapatkan. Lalu bagaimana? Apa saya tetap menghormati mereka? Ayo, jadilah putra putri yang unggul. Jangan abaikan kewajiban kita sebagai anak. Ya, referensinya segala Sutta lah. Jalankan itu. Jika hal itu Anda lakukan dan kemudian terbanding terbalik dari sikap orang tua kepada kita, nah kita menjadi putra-putri yang unggul. Lalu jenis putra-putri yang kedua adalah dia setara. Ya, sama-sama dapat perlakuan yang baik. Orang tua menjalankan kewajiban dengan baik, anak juga menjalankan kewajiban dengan baik. Dirawat, dijaga dengan penuh kasih sayang oleh orang tuanya. Lalu yang terakhir adalah putra-putri yang lebih rendah dari orang tuanya. Nah, ketika orang tua memiliki keyakinan pada Tiratana, Buddha, Dhamma dan Sangha, perilaku baik, lah anaknya tidak. Anaknya tidak memiliki keyakinan pada Buddha, Dhamma dan Sangha, tidak memiliki perilaku yang baik. Wah, ini lebih rendah dari orang tua. Maka sekarang sudah diberikan opsi nih. Bapak Ibu mau menjadi tipe anak, tipe putra-putri yang keberapa? Lebih unggul, setara, atau lebih rendah? Itu kembali kepada Anda, kembali kepada kita yang menentukan. Maka praktek dhamma
Nah, hendaknya demikian toh. Bagaimana ketika kita dihadapkan dengan kasus begitu, wah, ini saya punya pedomannya kok, saya punya pegangan di dalam Puta Sutta, Itiwitaka menyebutkan bahwasanya ada 3 jenis putra dan putri. Kalau saya membalas keburukan orang tua saya dengan lebih buruk, ya Anda lebih rendah. Kita lebih hina lah bahasa kasarnya ya, dibanding orang tua kita. Kendati pun kita tidak mendapatkan kasih sayang seutuhnya dari orang tua, tapi kewajiban kita sebagai anak tetap kita lakukan. Itu menjadikan nilai bagi kita sebagai putra-putri yang lebih tinggi. Nah, maka harapan orang tua kepada putra-putrinya begini. Paling tidak ke depannya putra-putri saya ini harus setara dengan saya. Syukur-syukur mereka bisa lebih dari saya. Itu harapan, itu keinginan orang tua. Jangan sampai lebih rendah dari orang tuanya. Karena untuk membentuk karakter demikian, sikap mental kita demikian kan tidak mudah. Di tengah kehidupan bermasyarakat, ya ketika keyakinan sudah menjadi pilihan, maka menjaga, merawat, membantu orang tua itu kewajiban. Itu kebajikan. Jangan hanya menganggap bahwa membantu, merawat, menjaga itu sebatas kewajiban. Tidak, itu kebajikan. Kebajikan yang patut kita lakukan. Ketika Bapak Ibu sudah menyokong orang tua, membantu ayah dan ibu, itu kan berkah utama, mata pitu upatana. Nah, sehingga bagaimana sikap batin kita melihat, menerima keadaan, ada praktek-praktek dhamma yang perlu kita tumbuh kembangkan. Ketika praktek dhamma seperti memiliki persahabatan yang baik, mendengarkan dhamma, perhatian yang benar, benar-benar memperhatikan. Nah, kemudian hidup sesuai dhamma. Ini adalah pedoman untuk kita membentuk sikap batin kita. Lebih bijak, lebih baik dalam melihat, menerima keadaan. Karena begini, seringkali kita ini terlalu mudah untuk menyalahkan, seakan-akan kita ini selalu menjadi korban dari ketidakadilan dunia. Lah, kita kan pelaku sebenarnya, ya. Hanya saja kan kurang kepiawaian kita bagaimana mengolah emosional kita ketika mendengar sesuatu yang tidak baik, apakah kita respon dengan positif apa negatif. Itu penting. Maka melalui belajar dhamma, praktek dhamma sehingga terbentuk karakter yang baik, sikap batin kita yang baik. Nah, itu membentuk cara pandang kita melihat dan menerima keadaan itu menjadi lebih bijak. Jangan mudah menyalahkan orang lain, ya. Alih-alih kita menyalahkan orang lain, mari kita introspeksi diri. Kita berbuat baik, tapi kok masih dicela nih. Kita berbuat baik, tapi kok masih diomongkan di belakang. Ya kan, hukum karma juga berbuah di saat kita berbuat baik. Hukum karma buruknya berbuah di saat yang bersamaan. Ya kan? Kita berbuat baik, apakah itu menjadi satu hal yang buruk? Kan tidak. Berbuat baik akan menghasilkan hal yang baik. Tapi begitu kita berbuat baik, ada yang masih mencela, menghina, itu kabar buruk kita sedang berbuah. Itu sikap batin kita melihat, menerima keadaan itu. Alih-alih mau menambahkan karma buruk kita, ya kasihan mereka toh. Kok dia iri sekali sih saya berbuat baik? Maksudnya kok begitu sekali sih? Nah, orang-orang yang memiliki sifat iri hati wajar akhirnya membuat ucapan, pemikiran, menghasut orang lain untuk tidak suka dengan kita. Kasihan sebenarnya. Dengan kita memahami dhamma, itu sangat membantu sekali bagaimana sikap batin kita ini untuk melihat dan menerima keadaan dengan baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, izinkan saya menyimpulkan. Jika sudah sampai kesimpulan akan selesai ceramahnya. Tenang, tidak banyak ya. Kesimpulannya adalah daya upaya benar yang Bapak Ibu lakukan saat ini, mau datang ke wihara, mendengarkan dhamma, ini adalah satu daya upaya benar untuk memiliki sikap mental, sikap batin yang baik. Dengan memiliki sikap mental, sikap batin yang baik, Bapak Ibu akan lebih peka melihat apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi harapan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dengan memiliki sikap mental yang baik, kita lebih fleksibel, kita menjadi orang yang lebih terbuka, lebih open mind, melihat perbedaan, mampu menerima perbedaan sebagai sesuatu yang indah, perbedaan sebagai bagian daripada kehidupan. Dengan memiliki sikap batin yang baik dalam melihat dan menerima keadaan, kita mau mengevaluasi diri.
Sejauh ini apa yang sudah saya lakukan untuk diri saya, untuk sesama. Maka yang poin yang selalu saya tekankan, ayo jadilah bagian daripada misionaris pendidikan. Karena dengan demikian Bapak Ibu sudah turut serta, turut adil mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian, seiring berjalannya waktu, banyak wihara-wihara yang berdiri, sumber daya manusianya semakin memumpuni. Sehingga lebih kreatif, lebih inovatif dalam memberikan pendekatan-pendekatan dhamma. Anak-anak kita lebih senang belajar dhamma, anak-anak remaja juga lebih sukaria belajar dhamma, berkumpul bersama di wihara. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, saudara-saudari. Saya akhiri sampai sata bawantu sukitata. Semoga selalu berbahagia.